Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tujuan mulia kedatangan tamu yang spesial, di mana beliau masih sangat muda. Beliau seorang entrepreneur, seorang developer, dan seorang dosen juga, dan aktif di berbagai macam kegiatan sosial, terutama di pendidikan. Langsung saja kita sambut Mas Bustanul Hussein. Ya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah datang ke tujuan mulia. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Amin. Amin. Mas, sangat menarik nih, di usia semuda ini sudah jadi developer dan ada kegiatan yang luar biasa menurut saya. Insya Allah. Manfaatnya dan dampak positif di tengah masyarakat sangat terlihat. Ada, mungkin saya sebutkan duluan ya, ada Mandala Senom, ada Sahabat Pelajar, juga ada Warung Sedekah, ya, warung makan sedekah. Dan yang keempat, kalau tidak salah ada Insan Cendekia Daycare. Ya. Nanti kita akan bahas. Gimana Mas, kenapa kok memilih pendidikan sebagai salah satu program dan tujuan yang Mas Inung lakukan? Ya, jadi pendidikan, kalau ditanya kenapa pendidikan, sebenarnya enggak langsung visioner untuk pendidikan ya. Tapi memang karena berangkat saya dulu aktivis, kemudian lingkungan saya banyak akademisi. Ya, Mandala Senom salah satu kegiatan kita ini kan lahir dari teman-teman aktivis pendidikan. Nah, kemudian saya juga diajak ya. Beliau inisiatornya Pak Zainal Alim almarhum. Beliau ngajak, "Nung, ayo gabung kita bangun bimbingan belajar gratis." Dan ya udah, soal gimana-gimananya ya ayo. Ini saya serahkan aja ke teman-teman yang muda. Jadi beliau memberikan panggung, Mas, Bang, ke kita. Ini kita bikin komunitas. Soal nanti eksekusinya, ayo bareng. Jadi itu yang bikin kita sebagai anak muda waktu itu 2015. Kalau pembicaraannya ya akhir-akhir 2014. Jadi kita diberi diajak, kemudian ya kita mengatur sendiri gitu. Wah, ini kemungkinan yang paling memungkinkan bimbel gratis, karena momen waktu itu bimbel mahal banget kan ya. Bimbel yang berbayar mahal banget. Sampai saat ini kayak mahal. Ya, sampai saat ini. Sedangkan ya banyak anak-anak yang tidak mampu, banyak anak yang sebenarnya bukan hanya soal tidak mampu, tapi dari segi motivasi itu demotivasi sekolah. Nah, jadi kita mikirnya ya sudah, bimbel ini untuk anak yang tidak mampu, tapi untuk yang menyenangkan gitu. Nggak hanya sekedar belajar. Jadi belajar sambil bermain. Walaupun ya kita yang ada di situ bukan mayoritas orang ahli pendidikan ya. Ya akhirnya eksekusinya saya tadi sampaikan pokrepo gitu ya. Iya. Ya, belajar sambil bermain, ya kita pakai pendekatan yang kalau dari kurikulum teori pendidikan ya banyak sekali kita dapat ilmu, tapi eksekusi di lapangan ya itu Bang, berdasarkan kemampuan teman-teman relawan. Karena relawan ada dokter, ada orang perbankan, ada ahli gizi, ada yang sales. Ya, mereka memang ini Bang, kebaikan itu seperti virus gitu. Kita cukup di WA status, itu banyak sekali yang pengen, Mas Inong, saya pengen gabung. Nah, itu yang kemudian kalau kita tadi sampai nyampaikan, wah ini pendidikan ya, anak muda mikir pendidikan, enggak begitu juga gitu. Karena ini kumpulannya anak-anak muda, suka yang eksekusi hal-hal baik, ya kita ngikut aja gitu. Jadi kita enggak terbebani, wah kita harus ngurus pendidikan bangsa Indonesia. Enggak begitu juga, Bang. Kita bukan bukan orang yang begitu juga gitu. Yang penting wadahnya baik, positif, ngajak orang banyak, ya sudah, lanjut. Alhamdulillah sampai sekarang, Bang. 10 tahun, hampir 10 tahun besok. Masya Allah. Cuman perubahan besar tuh dari perubahan kecil. Ya. Jadi yang mungkin Mas Inung anggap itu tidak seperti itu ya. Ya itu ya besar juga gitu. Karena perubahan dampaknya pasti besar gitu. Meskipun tidak terasa mungkin.
Tapi intinya ada anak muda yang concern dia, peduli, perhatian kepada pendidikan sesuatu yang perlu apresiasi lah menurut saya kayak gitu. Itu gratis Mas. Gratis. Betul gratis. Full gratis. Sak relawannya dibayar dengan senyum. Gratis. Wow, Masya Allah. Gratis. Masya Ya itu yang saya heran sampai sekarang, Bang. Kenapa masih ada yang daftar? Bahkan per tahun itu kita buka oprek. 3-4 tahun terakhir kita bikin oprek yang lebih profesional gitu, Bang ya. Kita bikin kontennya, kita bikin tim seleksinya. Itu minimal yang daftar 50, Bang. 50 anak muda per tahun. Tenaga pengajar. Sebagai relawan. Kalau relawan ini, kebetulan di Mantel Senom, Bang, bukan hanya bimbel aja. Tadi kayak warung sedekah. Itu bagian dari program Mantel Senom juga. Terus penyaluran sembako. Kemudian kita kemarin kerja sama PMI itu penyaluran air bersih. Terus ya TBM, Taman Baca Masyarakat. Itu semuanya gratis loh. Masya Allah. Semuanya Jadi lebih gratis. ke komunitas ya. Komunitas sosial ya. sosial. Mau air kah? Mau pendidikan. Intinya beda ide eksekusi. Oh gitu. Ada ide eksekusi. Tapi pakai perencanaan dulu. Oh iya dong. Ada- 1 tahun kita fokusnya kemana? Yang jelas kita program utamanya sosial, pendidikan, sama literasi. Pohonnya itu. Terserah mau nanti kemana gitu. Karena anak muda Bang nggak bisa dibikin yang terlalu kaku Bang. Ya benar 50 yang daftar tiap tahun. Tapi ya itu. Masuk, keluar, masuk, keluar. Ada yang datang, ada yang pergi. Tapi itu yang bikin kita tambah kuat. Kenapa? Karena ya sebenarnya kalau kerelawanan itu kan riskan ya Bang ya. Ya betul. Soal komitmen gitu. Betul. Tapi setiap lah dari 50 itu 10%-nya 5 orangnya itu bisa diajak perang Bang. Nah bayangkan 5 orang saja tiap tahun bisa diajak perang. Kalau beberapa waktu pasti kita menemukan tim yang kokoh gitu Bang di bawah. Betul. Ternyata yang saya rasakan tidak hanya saya sendiri yang merasakan. Jadi ternyata Mas, saya pernah dengar ungkapan ini dan ternyata betul menurut saya. Ya. Perjuangan itu memilih orangnya sendiri. Ya. Perjuangan itu memilih orangnya sendiri. Benar. Jadi kayak tadi itu 50 orang. Ya, sisa-sisa 5. 5. Kadang nggak nyampe. Betul, gitu ya. Betul. Tapi tetap semangat terus sampai 10 tahun. Ya, sebenarnya kalau dari tanya semangat, saya sekarang ini kan Bang, beda dengan 5 tahun awal pertama. Saya 5 tahun pertama saya yang ada di garis terdepan gitu sama teman-teman yang inisiator gitu. Iya. Nah, saya mikir harus ada regenerasi, harus ini panggung ini jangan hanya dimiliki oleh orang tua. Saya kalau di Mantel Senom saya paling tua sudah Bang. Hah? Iya dong, iya. Ini yang paling relawan paling kecil Bang. Ada anak SMP juga Bang. SMP mau jadi relawan. Masya Allah. Ya, rata-rata mahasiswa, kebanyakan mahasiswa. Kebetulan saya dosen di Unira, Pak Zainal Alim, almarhum juga di Unira. Nah, awalnya begitu Bang, kita ngambil terdekat kita kan, lingkungan terdekat kita nyebar. Sekarang IAIN, UIN, bahkan dari ITS, dari UM. Mas Inung, saya sekarang kuliahnya di Solo, di Jogja misalnya. Saya mampunya cuma bikin konten, bisa nggak? Bisa. Jadi dengan adanya digital seperti ini bikin ruang kebaikan itu virusnya tambah gampang menular gitu. Saya bilang ini virus Bang, termasuk kejelekan seperti virus juga. Nah, Abang ngadain seperti ini seperti virus juga. Ini pasti mengalir, pasti kalau nggak nemu orang yang tepat pasti nyari inangnya. Ya, kebaikan pasti begitu, akan menemukan inang yang tepat dan akan meneruskan perjuangan. Nah, dan memang kita nggak bisa milih-milih, wah ini yang harus kita kader, ini nggak bisa. Ya makanya tadi menemukan sosok yang tepat itu, ya kita nggak bisa memilah-milih gitu. Betul. Biar perjuangan yang memilih. Biar perjuangan Dengan siapa dia mau berjuang gitu. Benar. Luar biasa Mas ya. Jadi betul-betul kayak terbuka untuk pemuda. Sampai-sampai orang yang jauh pun bisa berkontribusi. Benar. Nung, saya cuma bisa nyumbang buku. Teman ITS ada. Nung, saya kebetulan ada dosen PENS. Nung, saya bisanya cuma by Zoom. Masalah. Mau kita apakan, Bang, gitu. Ini kan mereka melakukan apa ya? Ini sebuah hal spontanitas yang kita tangkap. Ya sudah, ayo. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo, gitu. Betul. Kalau semuanya baik, teratur, rapi, kayaknya memang bagus, tapi juga bukan kekuatan kita.
Karena kekuatan kita dari awal spontanitas. Tinggal memang sekarang kita sudah rapi bang, lumayan lah daripada awal-awal. Kalau sekarang kita sudah jelas yayasannya, kita ada yayasannya juga bang. Ya, Yayasannya ya, terus ada divisi bagian medsos, ada yang bagian sosial, ada yang bagian literasi. Ya 3 tahun terakhir kita rapikan benar gitu. Walaupun serapi-rapinya pasti tidak kira rapi banget. Iya. Cuman kan kita lihat dampaknya ya. Iya. Selama itu positif ya jalan saja gitu. Betul. Kadang terlalu rapi pun ya Nggak jalan. nggak jalan. Kadang kayak gitu. Apalagi Mas Inung entrepreneur. Iya. Banyak perhitungan malah bikin nggak jadi biasanya. Benar. Kayak gitu kan. 70% nekat. Menarik Mas, Masya Allah. Jadi berawal dari bimbel gratis, setelah itu baru Melangkah ke yang nambah. lain. Ya. Saya teringat sebuah ungkapan juga. Ini pepatah Arab atau hadis Nabi saya lupa. Innal hasanatu tunadi ukhtaha. Sesungguhnya kebaikan itu memanggil kebaikan. Memanggil saudara-saudaranya gitu. Benar. Jadi Masya Allah nih. Jadi awalnya tentang bimbel gratis, Ya. makin nambah, Benar. makin banyak program dan lain-lain. Benar. Ada yang menjadi unggulan Mas, dari apa? Bukan Mandala Senom. Mandala bahasa Madura. Mandala Senom. Jadi Mandala Senom. ya, Mandala itu pasukan. Bahasa Madura. Senom itu Senom, anak muda. Jadi pasukan anak muda. Berarti syaratnya harus anak muda. Nggak harus yang masuk di sana pasti anak muda lah. Kemarin ada yang usia 40, ada yang tapi memang pengaruh bang. Kalau sudah teman-teman sudah berkeluarga, pekerjaan itu mengurangi memang. Tapi kita nggak mungkin membatasi gitu kalau ada yang pengen gitu. Kita nggak membatasi. Apa program unggulannya selain bimbel gratis? Kita sekarang itu warung sedekah. Jadi ini bang, 2019 kita inisiasi. Sebenarnya bukan dari Mandala Senom awalnya, tapi warga Karang Taruna di Kelurahan Baru Rambat Timur itu menangkap orang veteran itu kan banyak yang lumayan menengah ke atas. Sedangkan pinggir jalannya rumahnya besar-besar, sedangkan ada gang sempit di belakangnya banyak orang nggak mampu. Itu realita hari ini gitu. Banyak sekali bangunan besar di depan, di belakangnya. Nah, kita yang membutuhkan kan sebenarnya soal gotong royong. Ketika ya kita mikirnya gini kemarin, kita bikin konsep celengan 1000 sehari, gerakan 1000 sehari. Kita kasih kepada keluarga-keluarga yang dianggap mampu untuk ikut menyumbang. Di veteran? Di veteran. Awalnya veteran ini. Ya kita nggak mikir jauh-jauh awalnya bang. Yang penting veteran dulu. Ya kita datangi kasih celengan satu persatu bang. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Ada yang nggak mau? Ada yang nggak mau juga. 1000 sehari nggak mau? Nggak mau. Ditawar aja 500 gitu. Aduh, yang saya ini bang agak heran. Ada yang nggak mau ngasih data orang tidak mampu di daerahnya. Di salah satu RT lah bang ya. Saya tanya, Pak RT saya mau minta datanya. Karena mereka nganggep ini apa ini Nung? Kumpulan apa ini? Nanti tiba-tiba 1 tahun 2 tahun hilang. Nah ini kok para tetua kok begitu? Harusnya kan kita gimana Nung? Apa yang bisa saya bantu? Kan begitu. Ini kebalik bang. Kita dikasih. Akhirnya bang, per hari ini kita punya database orang tidak mampu sekelurahan Baru Rambat Timur. Hasil dari tiap hari, bukan tiap hari, tiap bulan kita penyaluran sembako. Kita akhirnya punya data yang lebih detail, alamatnya. Bahkan kita pernah bikin kartu khusus warga tidak mampu itu. Kan bisa bikin barcode. Alamatnya bang. Wow, Masya Allah. Pernah kita sudah bikin itu. Berarti datanya lebih akurat ya? Iya, salah satu ya dari pihak ini malah minta ke kita bang. Dari pemerintah bang. Wow, Masya Allah. Mas Inong, saya butuh datanya. Ya kita siapkan gitu. Ngapain kita tahan? Kalau bisa ini manfaat buat, apalagi bantu pemerintah luar biasa. Benar. Masya Allah. Benar. Akhirnya sampai saat ini awalnya itu fokusnya untuk orang veteran, penyaluran sembako. Ya kita alhamdulillah donatur akhirnya bang bertambah. Donatur bertambah. Ya akhirnya mau tidak mau selain veteran, kita juga ada untuk daerah lain gitu, walaupun tidak semasif di Baru Rambat Timur gitu ya. Veteran itu masuk Baru Rambat Timur bang. Nah warung sedekah ini
Kita terinspirasi, saya masih ingat ada yang viral rawon, ibu-ibu jual rawon harga 2.000. Saya nggak tahu itu di mana, daerah mana. Di Jawa Timur, Madura. Jawa Timur kayaknya kan rawon, Bang. Oh iya, iya. Saya mikir, itu sebelum COVID, Bang. Kayaknya kita bisain. Harapan kita kan orang beli 2.000, yang tidak mampu ya, Bang ya. Tapi orang yang mampu kan masalah naruh 2.000. Ya. Barangkali 20.000 atau lebih gitu. Ya, ini nekat, Bang. Ya sudah, kita coba. Akhirnya kita start 2000, kalau nggak salah 2021. 2000 pas COVID ya, waktu itu memang ini ya, lagi turun banget ekonomi kita. Ya, itu start dari 30 porsi per minggu, 50 porsi, sekarang hampir 100 porsi. Masya Allah. Nah, memang sekarang kelemahannya adalah malah kita kekurangan ini, Bang. Mungkin dari warga, seperti tukang beca, seperti warga tidak mampu, mungkin kalau tiap pekan datang ke kami itu mungkin malu ya, Bang ya. Kalau terus-terusan, malah kita sekarang kekurangan kita, Bang. Orang yang mau datang, Bang. Oh, gitu ya? Iya. Oh. Saya heran gitu, kenapa Pak tukang beca ini nggak datang? Karena kita jelas setiap Sabtu jam 9 pagi. Saya sampai bilang, Pak tukang, ayo Sabtu depan ajak tukang beca yang lain. Nah, ini malah berkurang. Nah, apakah tempatnya kebetulan di Arek Lancor, Bang ya? Kita pikir itu lokasi paling strategis. Kita awalnya buka di Veteran, Bang. Sedikit, Bang, yang datang. Makanya kita buka di tempat yang lebih luas gitu, biar banyak orang yang bisa hadir gitu. Masya Allah. Ya mimpi kita sementara 1 minggu satu kali per pekan. Ya mudah-mudahan suatu saat kita bisa tiap hari, Bang. Amin. Ya. Cuman yang apa itu? Pakai nasi bungkusan atau nasi kotak atau masak? Kadang kita masak. Paling seringnya, Bang, kita beli punya PKL. Jadi tukang gado-gado kita beli. Ayo bawa rombongnya. Sama rombongnya? Rombongnya. Terus soto, sekung. Itu harus itu. Harus, Bang. Seneng mereka, Bang. Satu kali hampir 100 porsi kan seneng, Bang. Siapa yang mau ngasih jam 9 sampai jam 11 siang, 2 jam, dalam 2 jam, hampir 100 porsi. Jadi mereka senang, kita juga terbantu juga, Bang. Kalau kita masak, relawan ini, Bang, terbatas, Bang. Dari sisi energi, waktu. Kalau kita tidak berjamaah, kalau kita tidak bagi tugas, kita kan bukan ahlinya masak, Bang. Iya, betul. Dan kita tidak pengen, ya inilah, di daerah Arek Lancor, misalnya kita jualan, malah bersaing gitu. Kalau bisa, mereka juga dapat untuk. Betul. Yaitu gerakan sederhana sih, Bang. 1 minggu 1 kali. Yang penting istiqomah. Gerakan sederhana ya. Cuman efeknya kalau bisa semakin besar ya, dampaknya juga mereka bisa menghemat berapa puluh ribu dalam sehari gitu. Benar. Itu 1 orang. Kalau yang datang 100 orang, benar. Berapa juta yang saving mereka kan? Jadi dampak seperti itu. Contohnya kayak kemarin Cahaya Umat mengadakan hitanan massal gratis. Ya. Kalau satu tindakan saja 1 juta, yang ikut 300 orang, berarti 300 juta. Kan kita menilai dampak positif sebuah gerakan sosial kan dari situnya gitu. Ya. Berarti manfaat lah kayak gitu. Intinya seperti itu. Kalau untuk ini, selain warung sedekah tadi, ada bimbel gratis. Ya, kemudian itu Mantele Senom ya, Bang ya. Ya, terus kita juga punya kegiatan untuk anak muda itu sahabat pelajar. Ini beda dengan Mantele Senom. Ya, menarik juga nih sahabat pelajar. Ya. Bentar, sebelum gue sahabat pelajar, bimbel gratis itu diikuti pesertanya oleh anak veteran. Anak veteran. Serta Makassar. Ada syarat tidak mampu harus pakai surat dari kelurahan. Tidak ada syarat. Syaratnya komitmen. Kalau 3 kali tidak hadir, kita out. Soalnya ini gratis, Bang. Kadang komitmennya tidak jelas, Bang. Karena gratis. Disepelekan memang. Disepelekan. Ya, jadi kita 3 kali ya tidak langsung kita out kan ya, Bang ya. Kita kirim surat, kita WA orang tuanya. Gitu. Kebanyakan gimana, Mas? Orang tua support, perhatian, atau memang kebanyakan yang ikut orang tua yang kurang 50-50 sih. 50-50. Karena kebetulan sasaran kita dengan branding gratis, ya kita dapat yang orang tua yang memang mempersiapkan anaknya, dan juga orang tua yang apa adanya gitu.
50-50. Iya, karena kecenderungan kalau mahal, pastinya orang tua perhatian luar Serius biasa. banget dong. Ya, Serius banget. bahkan sakit-sakit sedikit kalau bisa berangkat Wajib masuk. gitu kan. Bener. Nah, gratis nih gimana nih? Ya, itu salah satu tantangan kita ya, Bang ya. Tantangan kita. Maka dari itu, sekarang itu selain bimbel, kita ada field trip ya. Selain belajar di kelas, kita di luar juga. Kemarin kita ajak mereka ke Mongking untuk belajar pembuatan jamu. Kemarin kita ajak mereka main seperti pencinta alam. Apa itu, Bang? Naik di atas pohon, pakai tali. Apa namanya, saya lupa ya. Oh, kayak panjat gitu. Panjat tebing, tapi di pohon. Oh iya, latihan dulu. Latihan Iya, gitu. Kalau bisa ngambil mangga enak sekalian tuh. Ngetik mangga tuh. Pernah main ke pemadam kebakaran, diajarin teknik air untuk memadam kalau ada kebakaran. Intinya kita ingin mereka, terutama kan mereka pasti rata-rata menengah ke bawah, Bang. Mereka juga punya hak untuk mendapatkan sesuatu yang mereka tidak dapatkan di sekolah, yaitu pengalaman yang menarik gitu kan. Karena kan dulu kita sekolah kalau cuma di kelas kan kurang, Bang. Ya, saya mendapati, Bang, hari ini kenapa saya di bisnis saya suka, karena dulu saya sering diocol, dibiarkan jalan kaki, Bang. Saya dulu SD Lawangdaya ke Veteran, itu kan lumayan jauh, Bang. Usia kelas 3 SD, 4 SD saya jalan. Saya mikir sekarang, wah, kenapa kok kita, generasi kita ya mungkin ya, banyak yang mungkin lebih kuat mentalnya, karena kita lebih sering mendapatkan hal yang sulit dulu, Bang, waktu kecil. Dibiarkan main di sawah, main di sungai, kita diberi kebebasan. Itu kan bikin mental kita kuat, Bang. Akhirnya ngambil keputusan, take a risk, itu berani, bengal gitu. Kalau sekarang, itu kelemahan anak muda sekarang, Bang. Gadget, orang tuanya, ini jangan, itu jangan, ini jangan. Padahal mereka butuh kotor, mereka butuh berdebu, mereka butuh tengkar. Kan iya, Bang. Kalau semuanya ada di lingkungan yang, wah, santai, enak, nyaman, mereka tidak siap nanti secara mental. Maksud dari itu, Mantella Senom, walaupun memang kita tidak serapi itu kurikulum kita, Bang. Kita ingin menghendaki acara kegiatan bimbel kita itu bikin mereka senang, dapat pengalaman yang menantang, menarik, dan terutama untuk yang tidak mampu gitu. Iya. Kalau saya lihat dari cerita Mas Inung kayaknya lebih fokus pada soft skill ya. Kayak tadi tuh, berani mencoba, Benar. problem solving, ada Ya, teamwork juga. ya. Itu yang mungkin saat ini di pendidikan kita di secara formal yang belum ada mungkin. Jadi anak-anak kan kalau sekarang di kelas dipaksa untuk Homogen. mengikuti, ya mungkin, dan memaksa harus mengikuti apa yang sudah ada di buku Benar, gitu. benar. Berbeda aja bisa salah gitu ya. Benar. Tapi ketika dia di alam, dia mencoba, dia mau kotor, dia mau ngambil keputusan, mau mencoba hal, decision making, Ya. itu kan semua di alam ya. Benar. Nah, itu mungkin tidak didapatkan di sekolah formal di pagi. Ya. Itu bisa jadi value Mantella Senom ini juga. Ya, harapannya begitu, walaupun memang harus kita pikirkan lebih ini, Bang, gitu. Cuman pengajarannya gimana, Mas? Sesuai linear dengan apa yang No. diajarkan? Tidak ya? Campur, Bang. Campur. Yang diajarin apa saja tuh? Sekarang kita fokus matematika untuk yang Ahad pagi, Sabtu sore komputer, Sabtu malam tahfidz, terus Senin, Selasa, Rabu bahasa Inggris. Oh. Jadi banyak ya, Bang ya, banyak. Tapi yang kegiatan utama kita di Ahad, hari Minggunya. Kita dulu pernah, Bang, IPA, IPS, banyak sekali. Teman-teman berpikir kayaknya kita tidak mungkin semuanya kita garap. Apa bedanya kita dengan sekolah nanti? Kita mungkin seperti suplemen, menambah, bukan sebagai pengganti sekolah. Ya, karena kita tidak mampu sebagai institusi sekolah, bukan seformal itu ya. Seformal itu, bukan di wilayah itu gitu. Bukan domain kita. Ya. Tapi kenapa ada pilihan tadi tuh? Hal-hal yang fundamental gitu. Contoh kayak bahasa Inggris. Maksudnya kenapa kok memilih pelajaran Ya, itu musyawarah teman-teman. Ya, saya ngikut itu, Bang. Teman-teman fokusnya matematika nomor 1, karena menurut teman-teman matematika ini pasti dibutuhkan.
dari segi penalaran dan sebagainya. Terus bahasa Inggris sangat dibutuhkan juga. Terus komputer ya ndak sampai sejauh bicara coding dan sebagainya, Bang. Ini anak tidak mampu, Bang. Kadang megang komputer nggak pernah, Bang. Nah, kita ada kurang lebih 4 sampai 6 komputer di Mantel Senom. Dan di Mantel Senom, Bang, itu semuanya dari donatur, Bang. Kita hampir tidak pernah beli, Bang, barang, Bang. TV dari donatur. Buku kita kurang lebih ada 4.000 buku. Itu donatur semua. Kita pernah dapat hibah dari pemerintah, kita pernah dari perpustakaan, pernah. Ya ini, kita memaksimalkan apa yang ada. Ada yang berjalan, Mas, untuk dapat entah itu jemput donasi atau buka di media sosial untuk menerima donasi. Iya, di IG kita, di Instagram kita ya, kita buka terus. Kita sekarang mau bikin ini, Bang, pembangunan Taman Baca Mantel Senom. Di situ tempatnya anak muda untuk apa ya, nongkrong tapi yang produktif. Terus di situ nanti ada ya khusus untuk bimbel, gazebo. Ya intinya kita pengen itu hibah, Bang, tanah itu, Bang. Hibah Kurang lebih 200 meter persegi di daerah kota. Di belakang rumahnya Pak Zainal Alim yang kita tempat itu. Awalnya, Bang, yang kita tempat itu cuma garasi, Bang. Kita sulap sebagai perpus buat bimbel. Sekarang tambah lebar, Bang. Ke belakang kurang lebih tanah 200 meter. Ya kebetulan keluarganya Pak Zainal Alim almarhum yang menghibahkan. Ya kita eksekusi walaupun pelan-pelan, Bang. Iya. Pelan-pelan. Cuman Mas Inung juga sebagai ini ya, founder ya? Ya kalau founder utama enggak. Ya ada beberapa founder lah. Co-founder. Intinya maksud saya, bagaimana Mas Inung membangun persepsi optimis sejak awal bahwa kegiatan ini akan berjalan, padahal gratis. Ya nekat itu, Bang. Yang penting hajar begitu. Nggak terpikirkan 5 tahun, 10 tahun nggak terpikirkan. Tapi karena saya bilang ke teman-teman, Bang, ini sudah sampai 10 tahun. Ayo kita berpikir ini gimana caranya nyampe 100 tahun. Walaupun itu bukan wilayah kita ya. Tapi mimpi kita harus punya saham. Ini kan saham akhirat kita. Bayangkan pendiri Muhammadiyah, pendiri NU, pendiri Al-Irsyad. Itu luar biasa. Di hari akhir itu, wah itu sahamnya sudah berapa kali lipat gitu. Sedangkan kita nggak tahu ke depan seperti apa ya Mantel Senom. Tapi namanya niat, Bang, ya kita pengen mudah-mudahan ini terus diwariskan ke anak cucu kita. Menurut saya salah satu kuncinya, Bang, harus diserahkan ke anak muda, Bang. Itu kekuatan kita. Bayangkan, Bang, kalau ini Mantel Senom hanya dipegang para senior, orang yang awal terus dipegang, ini tidak dinamis, Bang. Karena ini sekarang tiap tahun kan berubah, Bang, pengurusnya. Bukan pengurus ya, tim-tim di bawah ya. Kita pasrah benar. Mau kegiatan apa? Hajar aja. Mau bikin kegiatan apa? Hajar aja. Gitu. Jadi itu yang bikin ya karena ini tidak terikat, karena ini tidak beban. Akhirnya itu yang bikin ini berlanjut, Bang. Karena kerelaan hati, para relawan. Benar. Memang betul, Mas. Jadi organisasi itu kalau mau jangka panjang, dia harus memberikan panggung untuk anak muda. Ya. Saya juga lihat ada beberapa tempat yang sangat kaku memberikan tempat untuk anak muda. Akhirnya gitu-gitu aja tuh. Ya. Kita lihat ada, mohon maaf ya, ada seperti sekolah-sekolah yang pegang tetap orang-orang tua, misal. Begitu juga dengan masjid-masjid. Betul. Kita lihat sangat tradisional. Ya jamaahnya ya bapak-bapak. Iya, tua-tua. Yang batu-batu. Gitu ya. Ya walaupun kita batu juga. Saya juga batu. Cuman intinya kan memberi ruang untuk anak muda itu penting karena mereka tempatnya inspirasi, imajinasi mereka, optimisme mereka besar. Mas Inung, ada hal yang emosional nggak selama di Mantel Senom? Karena saya lihat tadi penjelasan dari Mas Inung banyak anak-anak yang menengah ke bawah mungkin. Ada yang mungkin dia tidak mendapat fasilitas pendidikan yang cukup. Ya. Sehingga ada nggak momen selama di Mantel Senom ini, entah itu di warung sedekah, entah itu di bimbel gratisnya, yang mengena dan selalu diingat oleh Mas Inung, sehingga itu memberikan semangat untuk terus berjuang nih. 2 bulan yang lalu ada mahasiswa YIM datang ingin jadi relawan. Terus dia bilang apa, Bang?
Mas Inong, saya dulu yang jadi warga murid di sini. Ya, bayangkan ya Bang ya, itu bagi menurut orang lain mungkin itu hal biasa mungkin ya. Tapi bagi saya Bang, wah ini produk yang sebenarnya meskipun dia belum tentu pintar, belum tentu unggul, tapi hatinya kena sudah. Dan dia pasti akan meneruskan itu ke anaknya, ke keluarganya. Ya kan kita hendak berpikir Bang, 10 tahun yang lalu, ini kan 10 tahun dia masih SD, Iya. sekarang sudah jadi mahasiswa, terus ingin bergabung jadi relawan. Itu menurut saya Bang, ya saya bukan yang anti nilai sekolah ya, walaupun memang dulu saya juga nilai tidak begitu bagus ya, tapi ini luar biasa Bang ke saya Bang. Ya saya teman-teman mungkin teman-teman relawan yang lain menangkap itu biasa, tapi ke saya Bang, wah ini dulu saya pernah nganterin ke rumahnya di Dharma, sore-sore ibunya semangat banget Bang nganterin anak ini. Nah sekarang anak ini mau jadi relawan, wah menurut saya itu prestasi Bang. Berarti berjasa betul Mandala Senom buat dia gitu. Sampai dia mau menjadi relawan. Saya tidak tahu kalau itunya ya. Iya, tapi saya tahu. Ya, saya tidak sampai ke situ ya Bang ya. Tapi kalau dia mau jadi relawan, berarti ada yang ngena ke hatinya dia Bang. Gitu. Masya Allah. Semoga sukses Mandala Senomnya. Kita beranjak ke sahabat pelajarnya. Oh iya. Apalagi nih sahabat pelajar, gimana nih Mas? Kebetulan Bang, saya dulu waktu SMA, saya ikut organisasi namanya Pelajar Islam Indonesia. Jadi waktu saya SMA, saya sudah bikin bimbel gratis Bang. Di Jingga. Oh. Jadi memang sebelum itu mungkin alam bawah sadar saya nggak tahu Bang waktu itu kenapa kok kita bikin bimbel gitu. Saya nggak mikir, nggak sampai ke situ. Pas akhirnya ke Mandala Senom itu kayak ada benang merah kan ya. Ternyata yang saya tangkap waktu saya SMA, organisasi ini memberi kita ruang. SMA mana dulu? SMA 1. Oh. SMA 1. Ya, SMA 1. Kebetulan waktu itu saya jadi ketua dan kita bikin bimbel. Ya, sahabat pelajar kemudian hari ini ya banyak juga Bang dari SMA juga ya, SMP. Nah, ini alhamdulillah sampai hari ini ada kaderisasi begitu. Dan saya juga ikut ikut membersamai teman-teman. Nah, karena mereka memang pelajar SMA, kita kan sudah usia yang sudah lumayan ya Bang ya. Iya. Nah, ya kita sokong Bang, support. Dan kegiatan-kegiatan mereka luar biasa hari ini. Mereka bikin namanya Your Comfort Zone. Ini tiap bulan Bang. Your Comfort Zone ini bahasa anak muda, mereka ingin, ya namanya sahabat pelajar, mereka ingin menjadi teman yang dekat buat anak muda, sesama pelajar. Jadi kegiatan-kegiatannya ya bahas cinta-cintaan, tapi dalam tanda kutip ya positif. Bukan ngajak pacaran, bukan. Tapi mereka kan ngerti cinta tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan sebagai orang yang jatuh cinta di usia-usia seperti itu. Iya. Orang tua kan kadang tidak ngajarin seperti itu, Bang. Bukan bahasa ngajarin ya. Tidak ada dialog. Sedangkan namanya usia-usia segitu, hormon testosteron kita lagi naik-naiknya, kalau tidak ada teman yang positif, itu bahaya Bang, kemana-mana gitu kan. Terus bicara soal success story, ya YCZ itu kemarin ngundang teman-teman yang lulus dari luar, kita ajak untuk sharing, random Bang. Intinya suaranya anak muda gitu. Terus kemarin bahas keluarga, soal gimana orang tua, ayah, ibu. Intinya bikin kegiatan yang tidak ada di sekolah. Dan kita juga Bang, sekarang kalau bikin pengajian Bang, mereka di sekolah pengajian terus Bang. Kayaknya kalau bukan kita menolak ini ya, yang terlalu islami ya, tapi kita pengen masuk ke mereka dengan cara yang ya dunianya mereka gitu. Mereka tiap malam Bang ada taklim. Di sekolahnya kan, di sekolah ada musola masjid. Kalau kita tambahin ceramain mereka Bang. Ya. Ya itu, sekarang ketuanya sahabat pelajar itu dari SMA 3. SMA 3, sekretarisnya anak SMA 1, bendaharanya anak SMP 1, jadi SMP SMA gitu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Mas, ini menarik betul kegiatannya. Sangat menarik. Maksudnya saya gini, kemarin ada kejadian yang saya sedih sebetulnya melihat fenomena ini.
Dia background di pondok pesantren. Ya. SMP-nya pondok pesantren, SMA-nya pondok pesantren. Tapi ternyata 1 tahun setelah lulus, yang secara logika ya, kita tidak kembali ke person ya. Ya. Lulusan pesantren nih ngapain? Ya. Ngajar ngaji lah, Ya. minimal lah. Ekspektasinya begitu. Ya, itu logikanya seperti itu. Tapi ternyata Mas, jauh di balik itu, dia konten media sosialnya entah TikTok atau apa itu, isinya nyanyi-nyanyi, joget-joget, dan dia perempuan. Umurnya masih 20-an. Setelah saya lihat kejadian ini ya sedih betul gitu ya. Masa dia perempuan, umur 20, lulusan pondok pesantren, tapi joget-joget gitu. Sehingga anak muda mungkin lebih kebingungan ya, mengisi waktu dengan hal yang produktif itu seperti apa gitu. Ya. Tapi dengan adanya sahabat pelajar, saya yakin banyak pemuda-pemuda yang terbantu, ya, dan harus tahu dia harus jadi apa, minimal dia mau sharing ke siapa. Iya, bener. Di saat orang tua mungkin sudah sibuk masing-masing, Bener. orang tua juga punya pemahaman yang mungkin sudah gapnya terlalu jauh sama anak gitu ya, Bener. dan lain-lain. Itu kegiatan yang kemarin di Atomic, nggak salah? Di Atomic. Ya, ya? bener. Sering di kafe, Bang. Sering di kafe. Pesertanya alhamdulillah full terus. Ya walaupun enggak full sekafe ya Bang ya. Iya. Ya kita di 30, 40. Tapi mereka serius gitu, Bang. Serius ikut gitu. Dan memang ini macam-macam, Bang. Ada yang SO study oriented, ada yang memang anak yang hura-hura, ada yang anak cengengesan, pokoknya gabungan semuanya gitu. Intinya komunitas produktif ya. Iya, mau intinya kebaikan di situ. Kebaikan. Kan ini hal apa ya Bang ya? Bayangkan anak muda mau ngurus anak muda. Anak muda mau ngurus anak muda. Ngurus anak muda. Wow. Kan peer learning ya Bang ya. Iya, mereka saling dan mereka nyampe Bang. Karena sama-sama anak SMA, anak SMP. Nyambung ya. Nyambung. Kalau kita jauh sudah Bang. Oh, jauh sekali. Mana jauh. Ya, saya pernah ngisi Bang. Aduh, bahasa mereka sudah berbeda. Terus apa? SW, SG. Oh gitu ya? Tahu kepanjangannya SW, SG? SWSG. Apa? Ada yang tahu nggak? Akun Instagram. Saya baru tahu juga Bang gitu. Kayaknya nyambung juga. Ini jadi anak muda lagi Bang. Oh, pantesan muda terus deh. Oh, menarik Mas ya. Itu ada kantor atau relawan camp. Base camp. Ya, di mana kalau Mandala Senom di veteran? Kalau sahabat pelajar? Base campnya banyak tempat dia. Soalnya ya kayak komunitas kan Bang, memang di mana-mana gitu. Tapi paling sering juga di veteran, di tempat daycare itu. Jadi Bang, ada daycare, ada sahabat pelajar. Ini pohon besarnya itu pelajar Islam Indonesia tadi tuh Bang. Kebetulan saya ketua yayasannya Bang sekarang. Oh. Gitu. Anak muda juga gitu. Jadi ya sudah yuk gitu. Gitu. Wow. Kemarin bikin podcast juga Bang. Bikin podcast ya namanya anak muda dengan HP. Ya inilah seru-seruan lah gitu. Iya. Saya coba saya waktu SMA ada kayak gini Bang. Saya pasti garap. Masya Allah. Seru Bang sebenarnya kegiatan kayak gini nih. Oh, semangat betul Mas Inu. Gimana cara ngatur waktunya gimana nih? Antara yang pekerjaan, yang kegiatan sosial gitu. Ya jujur Bang, itu teman-teman semua sudah Bang. Saya kalau bicara di sini saya juga malu karena teman-teman lebih aktif sudah daripada saya. Saya cuman di belakang jauh yang ikut bantu nyokong gitu Bang ya, yang kalau rapat ini mesti saya hadir kalau rapat evaluasi. Tapi kalau yang teknis banget saya sudah ngurangi Bang. Kalau saya terlalu banyak Bang, wah dunia saya sudah berubah kan. Maksudnya mereka harus berdiri sendiri gitu, harus berani eksekusi sendiri gitu. Ini Mas Inu merasa malu ya? Kalau gini nih. Malu gimana Bang? Iya sampai tadi mewakili. Kayak barusan Mas. Benar kalau saya bahas Mandala Senom, bahas sahabat pelajar, saya bukan yang aktif banget gitu. Nah, itu yang saya rasakan juga di Cahaya Umat. Ya. Ini ada ketuanya, ada Mas Winnie, ada Mas Marul, Mas Bong ini. Ya. Ada Mas Rudi juga. Kadang saya kayak gitu, minta kasih sambutan. Saya bilang saya udah bantu-bantu sudah. Benar. Ada tim itu Mas Winnie yang kasih sambutan. Jangan Bang, mending antum saja. Loh, saya udah bantu-bantu kok. Benar. Saya jadi sambutan gitu. Ya, dengar sudah ya nih, sampai malu nih.
Jadi posisi saya juga Tak dirasakan nyaman, sama tak tadi. nyaman. Tak nyaman. Takutnya ada tak rono atau betul mau temu tampil kan. Bener. Gimana Mas? Cuman intinya gini, Mas Inung. Saya sering sampaikan ke teman-teman bahwasannya kenikmatan yang kita rasakan saat ini nih karena perjuangan orang sebelum kita. Insya Allah. Semuanya. Ya. Bukankah pohon yang sekarang kita bernaung di bawahnya hasil ditanam oleh orang ratusan tahun yang lalu gitu. Benar. Gitu pun saya yakin teman-teman yang muda-muda di Mantelesenom, sahabat pelajar, yang mereka mau berterima kasih juga sama penggagas-penggagas dan yang membuka jalan ini semua gitu. Karena Mas Inung membuka jalan kebaikan dan teman-teman yang lain. Beranjak ke daycare Mas, ini apa lagi nih? Ya, daycare ini Insan Pendidikan ya, tempat penitipan anak. Oke. Ya, baru 2 tahun bang, mau ke 3 tahun. Ya ini mimpi besar ya teman-teman di yayasan gitu ya. Kita bang di organisasi kita dulu, kita diajarin student apa ya bahasanya, yang aktif itu adalah pelajar. Siswa yang belajar aktif bahasanya. Apa itu salah satu pendekatan. Nah, kita pengen bikin sekolah jangka panjang yang memang bikin anak muda pelajarnya itu ya, dia yang punya dia bukan sebagai objek pendidikan ya, dia sebagai subjeknya. Jadi ya kebetulan bang salah satu senior saya itu bikin sekolah di Sumeneb. Nah kita sangat pengen gitu berkiblat sama beliau ya. Ini Binar High School. Binar High School luar biasa. Ya luar biasa itu bang. Masya Allah. Dan apa ya? Ya itu namanya mimpi ya bang ya. Kita pengen ke situ nanti. Intinya gini bang. Saya suka bang ketemu anak muda. Saya bikin kegiatan. Saya bikin program. Saya atur. Jadi gitu. Saya suka bang. Passion saya itu. Jadi kalau ada kumpulan anak muda. Ini jelas nih. Ini potensinya. Oh ini guru. Ini bisa jadi kepala sekolah. Ayo kita bikin sekolah yuk. Ini yuk sahabat pelajar yuk. Ayo. Saya suka begitu bang. Jadi semuanya itu by apa ya? Rencana sebenarnya. Nah, tapi memang kelemahannya kadang nafas tidak nyampe. Ya, banyak ide, eksekusinya kan kadang tidak mulus bang. Ya mungkin yang tadi yang disebutkan beberapa itu mungkin yang karena teman-teman banyak yang backup, yang bantu, akhirnya sampai sekarang bisa berlanjut gitu. Iya. Kalau dari saya bang sebenarnya saya bagian itu cuman bagian ayo gitu aja. Oh gitu. Hanya bagian itu cuman ternyata itu yang mendorong gitu ya. Iya. Masya Allah Mas Inung. Yang terakhir Mas. Ya. Ada sebuah surat yang luar biasa nih. Kita pengen tahu nih maksud dari surat ini apa, karena bicara pemuda ini kan disebutkan oleh Presiden kita Soekarno dulu. Beri saya 10 pemuda ya. Ya. Kita goncang nih gunung. Ini sebelumnya ada apa tuh judulnya? Ya, press release ya. Hasil serap aspirasi para pemuda Pamekasan untuk para cabub dan cawabub Kota Pamekasan. Ya. Intinya saya lihat di sini ada beberapa keinginan para pemuda yang sangat menarik Mas sebenarnya. Ada beberapa tadi, coba next. Memfasilitasi kegiatan pemuda. Iya. Ada hal penting yang perlu difasilitasi? Jadi gini bang, sebenarnya kan di Pamekasan ini banyak tempat-tempat, taman-taman yang sebenarnya tidak apa yang membahasakannya ya, tidak dikelola sebagaimana mestinya. Nah, karena menurut saya juga tidak melibatkan anak muda bang. Contoh misalnya bang, yang paling dekat dari sini, Geletek Anyar, Taman Geletek Anyar, mati sekarang bang. Coba saya dikasih bang untuk ngelola itu bang. Oh, Masya Allah. Kan gitu bang. Iya. Itu bisa dibuat banyak hal bang, strategis. Apa contohnya apa? Ada konsep. Ya misalnya kayak sekarang kita mau bikin taman di Mantelesenom. Itu kan biaya besar bang. Padahal goalnya sebenarnya kumpulan anak muda kan, bikin acara kegiatan yang bebas dalam tanda kutip ya, ini produktif bukan bebas yang aneh-aneh. Nah, kalau kita diberi ruang untuk itu bang,
ya taman itu pasti jalan, Bang. Nah, maksud saya ada sinergi di situ, Bang. Ya, waktu kita ngobrol di pendopo waktu itu ada kurang lebih 20 perwakilan dari komunitas, dari anak SMA, SMP, komunitas literasi. Sama, Bang. Kegelisahan kita itu anak muda. Kita ya bukan kita menuntut untuk diajak ini, Bang ya. Tapi di mana-mana ya, misalnya Bandung misalnya. Saya ngelihat pemimpin waktu itu ya, dia bikin taman, kafe dan sebagainya, tempat nongkrong anak muda, itu yang asik. Akhirnya walaupun dia sudah tidak jadi pemimpin di situ, ya mesti jalan lah. Asik dong. Kalau sudah asik, pasti bisnis masuk di situ. Mesti rame dengan jualan. Mesti ada kreativitas di situ. Nah, tapi memang sulit. Itu hal sulit. Nah, makanya kan kalau pengen jadi pemimpin ya memang harus siap sulit kan, Bang? Betul. Tidak hanya siap visi misi dan ABCDE-nya, tapi memang eksekusinya harus rapi. Nah, yang saya tangkap, Bang, salah satunya memfasilitasi kegiatan pemuda. Kita tidak berharap ini ya, Bang ya, kita dikasih dana. Itu menurut saya bikin anak muda itu anak muda yang proposalan gitulah. Iya. Mikirnya proyek, Bang. Kita nggak butuh itu, kita butuh ditemani. Kita butuh diajak diskusi. Dilibatkan. Nih ada misalnya taman PKL yang baru di mana? Koloni. Nah, tapi kan berapa sudah banyak kegiatan anak muda, Bang ya. Tapi itu cuman by by incidental, bukan by design gitu. Bukan direncanakan dari awal. Benar. Bukan di konsep matang untuk pemuda gitu. Padahal kalau itu rame, Bang, kegiatannya rame, pasti banyak orang datang ke sana. Dan saya yakin anak muda Pamekasan itu pintar-pintar, Bang. Ya, saya ada angkatan saya, senior saya itu bikin kegiatan, wah keren-keren. Ini kok enggak dirangkul sama pemerintah gitu. Dan rata-rata kalau sudah dirangkul pemerintah biasanya itu by project. Nah, itu yang bikin ini tidak jangka panjang. Contoh, Bang, ada namanya Kabupaten Literasi. 2017 itu di launching sama pemerintah di Pasian. Mana sekarang? Duitnya mana? Coba pergi ke Mandala Seno. Ya, tapi karena kita dari awal tidak terbiasa dikasih duit, ya akhirnya kita mandiri, akhirnya tetap berpikir positif. Tapi kalau dari awal kita pese terus, uang terus, mungkin kita tidak berpikir gimana caranya produktif ya, Bang ya. Jadi penting banget, Bang, ke depan kegiatan yang melibatkan anak muda jangan hanya sekedar misalnya ayo bikin kegiatan wirausaha anak muda, terus yang jadi peserta anak muda misalnya dapat duit, oke sebenarnya. Iya, dimanjakan. Nah itu harapan kita, Bang, salah satu. Intinya dilibatkan dalam perumusan perencanaan. Ya. Karena melibatkan anak muda nih minimal programnya bisa berjalan belasan puluhan tahun. Benar. Ini kan yang bikin kayaknya sudah umur juga nih. Benar, Bang. Iya kan? Benar. Jadi bertahannya karena anak muda mesti bertahan dan banyak gitu ya. Iya. Ya, semoga bisa bermanfaat minimal untuk mikro dulu, Mas. Seperti tadi itu, awalnya veteran. Iya. Kita nggak mikir jauh, Bang. Yang penting dulu ada yang kita ikut. Ya, tumbuhnya secara organik gitu. Kita bisa bilang. Benar. Sebelum penutup, Mas Inung, ada sesuatu yang diinginkan yang belum tercapai atau niat dalam kegiatan sosial Mas Inung, entah dalam pendidikan, dalam sosial, sebuah tujuan mulia yang sampai saat ini belum tercapai, tapi sudah diniatkan untuk bekal di akhirat. Saya sebenarnya, Bang, dengan kegiatan-kegiatan yang ini, sebenarnya Masya Allah ya, ini harus dibesarkan. Nah, yang masih dalam gambaran saya itu yang butuh untuk disinergiskan ini masjid. Di mana-mana, Bang ya, di masa lalu ya, masjid itu tempat orang bukan hanya beribadah kan, tapi di situ belajar menjadi pemimpin, belajar berwirausaha. Ya, tapi tidak di dalam masjidnya dong, tapi areal itu. Di lingkungan masjid. Apa maksudnya? Anak muda ini harus didekatkan dengan masjid, dan ini kemudian kolaborasinya, Bang. Masya Allah ini, Bang, mantap, Bang. Ya, ada anak muda, ada masjid, ada perekonomian, ada kreativitas. Wah, ini
ujungnya nanti ya kalau saya salah satu yang saya pelajari gerakan shift Ustadz Anan Ataki itu saya ingin banget seperti itu, Bang. Ya, masjid kayak ini masjid Sejuta Pemuda. Pernah lihat ya di IG? Di lantai 1, lantai 2-nya masjid, lantai atasnya kafe, Bang. Anak muda yang misalnya bulan puasa, ya sudah buka di situ. Kalau setelah itikaf, ngafe di atas. Kopi gratis semua, Bang. Disiapkan di masjid-masjidnya itu kasur setengah badan untuk tidur. Jadi masjidnya full, Bang. Donatur terus datang. Karena ramai, karena makmur masjidnya. Ya, misalnya di Masjid Jogokarian, dari 2000 jamaah yang aktif, kan ketahuan mana yang tidak mampu. Nah, yang tidak mampu itu diberikan kartu, apa bahasanya, kayak BPJS lah ya. Itu dia koordinasi takmir dengan dokter-dokter yang memang aktif di masjid itu. Jamaah masjid. Jamaah masjid. Akhirnya orang yang aktif di masjid selesai sudah. Dari sisi kesehatannya selesai, jiwanya selesai, bahkan dari perekonomian juga selesai. Kenapa? Karena beberapa jamaah itu, masjid itu juga menjualkan. Mengendorse gitu, Bang, jualannya. Apa maksudnya saya tangkap kekurangan kita itu masih, Bang. Masjid hanya jadi tempat ritual ibadah. Tempat itu, Bang. Padahal tadi cerita tadi tuh dengan adanya kafe bisa jadi mereka ngerjain tugas di situ. Bener. Nongkrong pasti positif. Nggak mungkin kita bahas aneh-aneh, Bang, di atas masjid, Bang. Iya. Kan nggak mungkin nonton aneh-aneh, Bang. Wifi, full wifi. Yang pasti kita bahas, ini gimana ke depan. Masya Allah sekali, Bang. Saya pengen itu, Bang. Masya Allah. Walaupun itu kan sebenarnya sudah ide banyak yang orang eksekusi ya. Tapi saya pengen di Pamekasan ada. Ya, belum ada tuh. Belum ada, Bang. Belum ada. Kita jam 7:30 malam sudah tutup masjid, Bang. Tutup. Harus sholat di emperan, di pelatarannya. Kalau pagarnya ada digembok. Ada yang digembok. Bener, Bang. Wah, Masya Allah, Mas Inung. Tidak terasa ini, sejam. 1 jam. Wah. Semoga banyak yang terinspirasi. Dan juga buat semua yang pemirsa yang sedang menyaksikan, support kegiatan Mantel Zenom, Sahabat Pelajar, dan Warung Sedekah. Ada di Arek Lancor setiap hari Sabtu. Kenapa bukan hari Jumat? Karena Jumat sudah banyak, Bang. Betul. Kita pengen, ya sudah itu lapaknya hari Jumat, lapaknya banyak orang yang hari Sabtu jarang. Iya. Kalau bisa ya suatu saat, mudah-mudahan tiap hari. Kalau Jumat barokah, banyak nasi barokah, nasi ini macam-macam. Benar. Silakan buat pemirsa yang mau mensupport kegiatan Mantel Zenom, sangat positif. Semoga bisa menginspirasi para pemirsa. Terima kasih Mas Inung sudah meluangkan waktunya. Semoga terus bersemangat. Semangat terus. Kebaikan. Amin. Menebar kebaikan. Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Dan akhirat. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.